Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Wa'lam, dan ketahuilah, annal arwaha, sesungguhnya ruhnya manusia itu ala khamsati aqsamin, dibagi menjadi 5 bagian. Jadi ruh manusia, mulai dari ruhnya orang-orang yang mulia seperti Nabi, dan sampai ruhnya orang-orang kafir, itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang dimaksudkan adalah ruh itu akan, setelah mati manusia itu, ruhnya itu akan berdiam atau bertempat di mana. Maka itu mohon diperhatikan kajian kitab Ihyatul Ulumuddin ini, bahwasanya anna arwahul ambiyai, pertama adalah ruhnya para anbiya. Yang kedua wa arwahu syuhada'i, dan ruh-ruhnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wa arwahul muti'ina, dan ruhnya orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Wa arwahul asodi, dan ruhnya orang-orang yang ahli maksiat, minal mu'minina, dari golongan orang-orang mukmin. Dan kelompok yang 3 atau pembagian ruh yang kelima, yaitu wa arwahul kufari, dan ruhnya orang-orang kafir. Itu nanti akan dijelaskan di dalam kitab ini posisi tempat tinggal daripada ruh setelah ruh itu lepas dari jasad. Apakah mereka juga menikmati kenikmatan-kenikmatan, atau mereka atau roh-roh itu juga akan merasakan azab atau merasakan nikmat. Dan apakah yang disiksa itu ruhnya saja atau dengan jasadnya? Maka itu fa'ammal arwahul ambiyai, maka adapun ruhnya para nabi itu fatakhruju, maka lepas keluar arwahnya para nabi min ajsadiha, dari jasadnya para nabi. Jadi ketika yang keluar, yang berpisah, yang meninggal itu adalah para nabi, maka ruhnya itu lepas dari jasad, watasiru, dan menjadi arwahul anbiya ala suratiha, sesuai dengan yaitu bentuknya itu, jadi bacaan surahnya para nabi itu seperti apa ya, surahnya atau gambaran atau bentuknya para nabi itu seperti apa. Dan itulah keadaan ruhnya para anbiya, yang digambarkan misrul miski, seperti misik, wal kafuri, dan seperti putihnya kafur. Jadi ruhnya para anbiya itu ketika keluar dari jasadnya, maka ruh-ruh itu tetap menyerupai bentuk aslinya, dan ia seperti misik, harum, wangi, semerbak luar biasa. Dan ruh-ruh itu berbentuk putih, atau putihnya itu seperti kafur, saking suci dan bersih. Watakunu, dan ada arwahul anbiya, ada itu fil jannati, di surga. Dan ternyata ruhnya para anbiya itu ketika berpisah dari jasadnya, ruh itu akan menuju ke surga. Takulu hale, menikmati
hale makan, menikmati hidangan, menikmati makanan, watatana amu, dan menikmati kenikmatan-kenikmatan, fasilitas-fasilitas itu bisa dinikmati oleh arwahnya para anbiya karena beliau ada di surga. Wa ta'awwa, tetapi roh itu wa ta'awwa dan akan berpindah apa arwahul anbiya billaili pada waktu malam. Berpindah ila qonadila, menuju ke lentera-lentera mu'allaqatin yang tergantung tahtal arsyah, yang ada di bawah arsy. Jadi begitu malam dia keluar dari surga, dia menuju kepada lentera-lentera. Di lentera-lentera itu yang kemudian ikut digantung ya, berkumpul dengan lentera-lentera berupa cahaya-cahaya itu yang digantung di bawah arsy. Seperti itulah keadaan, kondisi daripada arwahnya para anbiya. Wa arwahu syuhada'i, maka adapun posisi atau keadaan atau kondisi arwahnya para syuhada itu idza kharajat, apabila keluar, artinya meninggalkan atau lepas apa arwahu syuhada min ajsadiyah, dari jasadnya para syuhada. Bagaimana kondisinya? Bagaimana keadaannya? Ruh-ruhnya para syuhada itu ketika lepas dari jasadnya. Maka ternyata fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yaj'aluha, menjadikan siapa Allah akan arwahnya para syuhada, menjadikan bagaimana? Menjadikan arwahnya para syuhada itu ditempatkan fi ajwabi tuyurin khidori, diletakkan di dalam paru-paru ya, atau rongga-rongga burung-burung yang berwarna hijau. Taduru, yang berkeliling apa arwahnya para syuhada, dia mengikuti burung. Jadi burung itu terbang kemana dia lepas. Kalau burung itu sampai umpamanya ke langit terbangnya, maka arwah itu juga mengikuti. Ketika dia terbang sampai di pelataran surga, maka dia juga ikut. Jadi arwahnya para syuhada itu mengikuti kemana arah burung itu terbang. Jadi taduru biha, taduru akan berputar-putar apa arwahnya syuhada biha, dengan mengikuti terbangnya burung. Tapi biasanya itu kalau terbang, burung-burung hijau ini yang ditenggeri oleh arwahnya para syuhada itu biasanya senengannya fi anharil jannati, mainnya senengannya di sungai-sungai di surga, sungai-sungai yang ada di taman surga itu. Dari situ bisa merasakan indahnya, betapa indahnya sungai-sungai di surga. Dan tidak hanya memandang, menikmati keindahannya, tapi watakulu, dan bisa makan, watakulu, dan makan apa arwahnya para syuhada min samariha, dari buah-buahnya surga. Watashrobu, dan juga minum apa arwahnya para syuhada itu mimmaiha, dari air-air yang ada di surga itu. Masya Allah. Baru kemudian watakwi, dan kemudian dia berpindah apa roh, berpindah kemana? Ila qonadila, yaitu menuju ke lentera-lentera min dzahabin, yang terbuat dari emas, mu'allaqatin, yang digantungkan fi dhillil arsy, yang ada di bawah arsy. Jadi ketika sudah malam, roh itu kembali kepada posisi awal ya, artinya dia tidak kemudian ada di surga selamanya, karena memang surga, fasilitas surga masih belum bisa dinikmati secara terus-menerus. Tapi kenikmatan barzah itu sudah dirasakan nikmatnya, seperti keadaan ruhnya para anbiya dan ruhnya para syuhada. Jadi ketika malam roh-roh itu takwi berpindah menuju ke lentera-lentera yang terbuat dari
emas yang digantung di bawah arsy. Hakada seperti inilah qala telah menjelaskan, telah dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Wa amma arwahul muti'ina, dan adapun ruh-ruhnya orang-orang yang taat, minal mu'minina, yang berasal dari orang mukmin. Dan sedangkan ruh-ruhnya orang yang taat, orang yang ahli ibadah dari kalangan orang mukmin itu ada di mana? Faya, maka adapun arwahnya orang-orang yang taat, orang-orang mukmin yang taat itu fi riyadil jannati, nanti ia tinggal atau berada di pertamanan surga. Jadi tidak di dalam surga, tapi di depan, di pelatarannya surga. Dia la ta'kulu, tidak makan apa arwahul muti'in minal mu'minin, arwah-arwahnya orang yang taat itu tidak makan, tapi dia ada di pertamanan, di pelataran surga. Wala tatana'amu, dan juga tidak menikmati apa-apa. Apa arwahul muti'in minal mu'minin, dari arwah-arwahnya orang mukmin itu tidak makan dan tidak menikmati. Lakin akan tetapi tangduru memperhatikan, melihat fil jannati, apa yang ada di surga, fakot saja. Tapi dia hanya melihat fasilitas itu, memperhatikan, menikmati itu saja, tidak menikmati hidangan, tidak menikmati kenikmatan-kenikmatan, kecuali dia asik dengan melihat keindahan surga. Wa amma arwahul aswati, maka adapun ruh-ruhnya orang-orang yang ahli maksiat, minal mu'minina, yang berasal dari golongan orang-orang mukmin. Tadi orang-orang mukmin yang taat, sekarang orang mukmin yang ahli maksiat itu ada di mana ruhnya itu? Fa bainas samai wal ardi, maka ada di antara langit dan bumi. Artinya fil hawai, ada di udara, ada di tempat lapang yang keberadaannya itu di antara langit dan bumi, atau yang disebut dengan al-hawa, di udara. Wa amma arwahul kufari, maka adapun ruh-ruhnya orang-orang kafir, faya, maka adapun ruh-ruhnya orang kafir itu posisi atau keadaan atau tempatnya itu fi ajwabi tuyurin siwadin, ada di dalam rongga-rongga atau paru-paru burung-burung yang berwarna hitam. Fi sijina, yang mana burung-burung itu ada di dalam tahanan. Jadi tidak lepas burung ini, tapi burung ini ada di dalam tahanan. Nah, sementara wasijinu, dan adapun tahanan sempit yang ditempati oleh rohnya orang-orang kafir itu adanya tahtal ardi sabiati, ada di bumi tingkat yang ketujuh, ada di bawah bumi yang ketujuh, di bawah bumi. Nah, roh-rohnya orang kafir itu diletakkan di situ, di penjara sempit. Makanya dibilangi penjara sempit itu karena diletakkan arwahnya orang-orang kafir itu di bumi, ya, tingkat yang ketujuh, yang paling bawah, rohnya di sana. Wahya, dan adapun rohnya orang kafir itu mutasilatun, nyambung bi ajzadiha, dengan jasadnya roh. Sekalipun roh itu diletakkan di tempat yang paling dalam, tempat yang paling bawah, yaitu tingkatan bumi yang ketujuh yang disebut dengan sijin tadi, tetapi itu selalu menyambung rasanya dengan jasadnya kan ada di bumi pertama, ada di bumi tingkat pertama, seperti di kuburan seperti itu fatu adzabu, akan diazab apa arwahuha, ruh-ruhnya orang-orang kafir, ya, ruh-ruhnya orang kafir yang ada di bumi ketujuh yang paling bawah itu akan diazab di sana, tidak sekedar di penjara tapi juga diazab.
Tetapi tidak kemudian hanya rohnya yang merasakan azab itu, tetapi fayata'allamu, maka menjadikan rasa sakit bidzalika, dengan sebab azab itu apa, al jasadu, jasad. Ini dalil atau bukti bahwa ternyata orang-orang kelak itu ketika menikmati nikmat itu juga bisa dirasakan oleh jasadnya, akan nyambung. Begitu juga orang-orang yang mendapatkan siksa kubur itu bukan rohnya saja yang mendapatkan siksa kubur, tapi rasa itu juga sampai kepada jasad yang ada. Jasad juga merasakan dahsyatnya siksa, karena siksa yang dirasakan oleh roh itu juga nyambung kepada yaitu jasad. Maka tidak bisa ada pendapat yang mengatakan bahwa yang disiksa itu adalah rohnya saja. Maka itu dikiaskan seperti kasyamsi, seperti matahari fis sama'ir rabi'ati, yang ada di langit keempat. Matahari itu bayangkan, matahari itu zahirnya, jasadnya ada di langit keempat. Wa nuruha, dan adapun cahayanya matahari yang ada di langit keempat itu fil ardi, ada nyambung sampai ke bumi. Bisa dirasakan bagaimana rasanya pengaruh daripada matahari. Padahal mataharinya itu ada di langit keempat, tapi bisa dirasakan ke bumi. Itulah seperti itu keadaannya. Keadaan apa? Keadaan daripada ruh, ya, ruh daripada orang-orang yang sudah berpisah dengan jasadnya. Kama, dan itu seperti arwahnya orang mukmin. Sebagaimana bi arwahil mukminina, akan arwahnya orang-orang mukmin fi illiyina, yang ada di tempat yang tinggi, mutanawwa'atan, hale menikmati, wa nuruha, dan adapun yaitu nurnya nurnya, rohnya orang-orang mukmin itu muttasilun, selalu menyambung bil jannati, dengan surga. Sama. Jadi orang-orang mukmin juga begitu, ketika yaitu arwahnya orang-orang mukmin yang ada di pelataran surga, yang ada di dalam surga itu tadi, ya, yang kemudian kalau malam tinggal di bawah aras itu apa yang dinikmati oleh roh itu akan nyambung dengan jasad yang ada di bumi ini, dan itu akan dirasakan bersama-sama. Begitu roh itu merasakan nikmat, maka jasad juga merasakan nikmat. Begitu roh itu diadab, maka jasad itu juga diadab. Ulama mengkiaskan, menganalogikan dengan apa? Kasyamsi fis sama'ir rabi'ah, seperti langit yang berada di yaitu tingkatan langit, seperti matahari yang ada di tingkatan langit keempat, tetapi wa nuruha fil ardi, di mana cahayanya daripada matahari yang ada di langit keempat itu bisa dirasakan di bumi. Seperti itu keadaannya ruh dan jasad daripada manusia. Mudah-mudahan ini semua akan menjadikan keyakinan kuat kepada jiwa kita, sehingga kita akan semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus menjadi suatu kontrol buat kita ketika kita ingat akan keadaan setelah kita hidup ini, bagaimana kondisi ruh kita semua. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.